Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Lasmayati. Di sini saya akan membahas mengenai topik 3 demonstrasi kontekstual terkait menganalisis asesmen di ruang kelas 11-8 SMA Negeri 8 Bandung. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas mengenai menganalisis asesmen di ruang kelas pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 atau fase F. Dengan capaian pembelajaran pada akhir fase ini, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan pendapatan nasional dalam konteks mengidentifikasi masalah, kesenjangan ekonomi, serta solusi untuk mengatasinya. Kemudian materi ajarnya itu terkait topik pendapatan nasional. Adapun tujuan pembelajaran yang akan saya bahas mengenai mendeskripsikan pengertian pendapatan nasional, menguraikan pendapatan nasional, membedakan pendapatan nasional, menghitung pendapatan nasional, mengidentifikasi konsep pendapatan nasional, menguraikan konsep pendapatan nasional, serta menghitung konsep pendapatan nasional, menjabarkan konsep pendapatan per kapita, dan menghitung pendapatan per kapita. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik. Jelaskan. Nah, di dalam modul ajar yang dibuat oleh Ibu Nelly ini yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, yaitu terlihat pada asesmen kognitif berupa soal yang disajikan dalam bentuk pemecahan masalah. Hal ini tentunya sesuai dengan perkembangan peserta didik, karena pada fase F, peserta didik telah mampu dalam berpikir secara abstrak, kemudian mengembangkan hipotesis dengan logis, sehingga dengan asesmen kognitif berupa soal pemecahan masalah tersebut, peserta didik akan mampu untuk memecahkan masalah dan berargumen. Selain itu, peserta didik juga mampu berargumen terkait permasalahan yang lebih kompleks, kemudian mampu menarik kesimpulan terkait penyelesaian masalah yang telah dilakukannya. Kemudian, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Tentunya aspek yang menunjukkan kesesuaian aspek lingkungan budaya ini masih belum dilakukan. Hanya saja sudah menunjukkan kesesuaian dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Hal ini dilihat dari asesmen formatif yang dilakukan saat proses belajar dengan melakukan penilaian saat diskusi. Guru juga membuat kelompok tanpa membedakan latar belakang, sosial, budaya, etnik, sehingga penilaian yang dilakukan juga dilakukan secara adil. Kemudian bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Tentunya asesmen formatif. Meskipun tidak dicantumkan dalam modul ajarnya, tetapi pada asesmen formatif yang telah dilakukan oleh Ibu Nelly ini telah melakukan penilaian yang dijadikan pembelajaran jadi interaktif dengan tanya jawab dan memberikan pertanyaan kepada peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Seperti ketika bertanya kepada anak berkebutuhan khusus, maka Ibu Nelly ini memberikan pertanyaan berbentuk soalnya itu dalam bentuk tingkat rendah. Selain itu, Ibu juga memberikan pertanyaan sesuai dengan kemampuan peserta didik lainnya, sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki peserta didik. Kemudian bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Tentunya asesmen formatif melalui proses pembelajaran agar dapat mengetahui perkembangan peserta didik, maka guru memberikan umpan balik sehingga dengan memperbaiki proses pembelajaran yang akan dilakukan pada pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya adalah jika Anda menjadi seorang guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin dilakukan, ditingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan, budaya,
dan karakter peserta didik, kemampuan peserta didik. Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Nah, hal yang ini saya lakukan adalah dengan menerapkan asesmen pembelajaran yang dikaitkan dengan lingkungan budaya agar pembelajaran jadi lebih menarik, kemudian melibatkan keingintahuan peserta didik terkait materi sehingga pembelajaran jadi lebih efektif. Kemudian karena berhubung pada modul ajar Buneli ini tidak disebutkan dan mencantumkan asesmen formatif, maka saya akan lebih melengkapi administrasi modul dengan menambahkan asesmen yang dibutuhkan, yaitu asesmen formatif dan sumatif. Karena asesmen formatif pada modul guru pamong ini tentunya harus diperbaiki karena tidak dicantumkan. Sekian presentasi yang telah saya paparkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.